Jaga progres. Inspiratif hidup. Jangan jadikan kegagalan kemarin sebagai penghambat hari ini. Semangat untuk membuat hari esok lebih baik. Melalui hari ini. Episode 136. Hak asuh anak. Diana memandang Yoga dengan ekspresi terkejut. Mereka berdua bahkan belum berhubungan sampai hari ini. Anak di kandungannya bahkan sama sekali tidak ada hubungannya dengan Yoga. Diana berkata, "Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Jika aku tidak menggugurkan anak ini, bagaimana aku bisa masuk ke keluarga Liono kalian?" Sebelumnya Yoga telah memberitahu Giana bahwa dia tidak keberatan dengan anak Giana. Tetapi kakeknya adalah orang tua kuno yang mengharuskan Giana untuk menggugurkan kandungannya sebelum masuk ke keluarga Liono. Yoga sudah memikirkan apa yang ingin dikatakannya. "Maafkan aku, Giana. Aku sudah berbohong padamu. Kamu berbohong padaku." "Berbohong tentang apa?" Giana sontak tertegun di tempat. Yoga menundukkan kepalanya dan tampak sangat malu. "Sebenarnya, kakekku bahkan tidak tahu kamu hamil dan punya anak. Kakek bahkan tidak tahu kalau kamu sudah pernah menikah. Aku belum pernah memberitahukan ini semua pada mereka. Mengenai apa yang sudah kukatakan padamu tentang menggugurkan kandungan sebelum masuk ke keluargaku, itu juga adalah kebohongan yang aku buat." Diana agak tidak mengerti. "Kenapa kamu melakukan ini?" "Sebenarnya, aku ingin menggunakan nama kakekku untuk membuatmu membunuh anak Sean. Aku tidak murah hati sama sekali. Aku cemburu. Aku mencintaimu. Aku tidak tahan kamu mengandung anak lelaki lain. Tapi, aku tidak ingin kamu mengira aku pria yang berpikiran sempit. Itu sebabnya aku." Diana tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Dia memegang tangan Yoga dan berkata, "Yoga, kamu tidak berpikiran sempit. Kamu sudah sangat murah hati. Setiap laki-laki akan memiliki pemikiran seperti itu dan itu wajar. Seharusnya kamu langsung memberitahuku. Tidak ada orang yang ingin membesarkan anak orang lain. Bahkan jika Yoga memberitahu Giana secara langsung, dia tidak akan menyalahkannya." Tiba-tiba Yoga berkata dengan penuh semangat, "Giana, aku sudah membaca laporan fisikmu dan menanyakan kondisimu pada dokter. Jika kamu menggugurkan anak ini, kamu belum tentu bisa memiliki anak lagi nanti. Kamu juga tahu keluarga besar seperti kami sangat mementingkan penerus keturunan. Begitu kamu mandul, kakek pasti menendangmu keluar dari keluarga. Pada saat itu, meskipun aku ingin melindungimu, aku juga tidak akan bisa." Sekarang Yogalah yang mandul. Tetapi dia melimpahkan krisis ini pada Giana. Giana pun langsung panik. Dia juga sudah tahu bahaya dari aborsi sejak awal. Beberapa wanita melakukan aborsi beberapa kali dan mereka masih baik-baik saja. Tetapi beberapa wanita lain tidak bisa. Terkadang takdir bisa mempermainkan seseorang. Apa dokterku berkata begitu? Kenapa dia tidak memberitahuku? Giana sangat cemas. Yoga sudah siap menyuap dokter sehingga dia berkata, "Jika kamu tidak percaya, aku bisa membawamu ke Banten untuk memeriksakannya lagi. Dokter di sana lebih bagus dan kamu bisa mendengarkan apa yang dikatakannya." Yoga berkata lagi, "Sayangku, aku benar-benar tidak ingin kamu menderita. Bagaimanapun juga, anak di kandunganmu adalah kehidupan kecil. Jika kamu ingin melakukan aborsi, itu sama saja dengan membunuh. Bagaimana kita bisa sekejam itu?" Kata-kata Yoga yang menjunjung tinggi kebenaran benar-benar sangat mengagumkan hingga tidak akan ada satu orang pun yang menyangka bahwa dia yang kemarin bersikeras untuk membunuh kehidupan kecil ini. Tentu saja Giana tidak ingin melakukan aborsi. Wanita dilahirkan memiliki kelebihan ini. Terlepas dari apakah anak itu anak Sean atau Yoga, anak ini adalah anak Giana. Giana berkata, "Tentu saja aku tidak ingin menggugurkannya. Tapi aku takut kamu." Yoga menggelengkan kepalanya dan berkata dengan penuh kasih sayang, "Aku sudah memikirkannya. Aku juga sudah membayangkan jika aku tidak bertemu denganmu sekarang. Tetapi setelah kamu melahirkan, bukankah aku juga akan tetap jatuh cinta padamu?"
Apakah aku jadi tidak akan menikahimu karena kamu memiliki anak? Jawabannya tidak. Sama seperti sekarang. Aku akan tetap melamarmu dan menikah denganmu. Jadi, apa salahnya membiarkanmu melahirkan anak itu? Sama sepertimu. Aku akan mencintai dan membesarkan anak itu hingga dewasa. Diana merasa sangat tersentuh. Setidaknya dia tahu Sean tidak akan mengatakan hal seperti ini. Namun, dia tetap berkata dengan ragu. Tapi, keluargamu, kakekku memang lebih keras kepala. Jadi kita harus berbohong padanya dan mengatakan bahwa anak ini anak kita berdua. Juga pada kerabat dan teman-temanku. Kita tidak boleh membiarkan mereka mengetahui yang sebenarnya. Jika tidak, mereka akan menendangmu dan anak ini keluar dari keluarga besar. Diana meneteskan air mata. Bagaimana mungkin ada pria yang sebaik ini di dunia ini? Faktanya, Yoga melakukan ini untuk menyembunyikan kemandulannya. Tetapi, Diana yang malang berpikir bahwa Yoga memikirkan segalanya untuk dirinya. Kamu sangat baik. Kamu adalah pria terbaik yang pernah kutemui di dunia. Diana meneteskan air mata dan melemparkan dirinya ke dalam pelukan Yoga. Yoga membelai rambut Diana, tetapi senyum licik muncul di wajahnya. 2 jam kemudian, Diana keluar dari rumah sakit dan menghubungi Sean. Sean sedang melakukan push-up di hotel murah ketika mendengar ponselnya berdering. Diana, Sean cukup tidak menyangka. Diana sudah memblokir nomornya. Jadi dia kira Diana tidak akan pernah menghubunginya lagi selamanya. Halo. Sean menjawab telepon. Diana bertanya dengan lembut. Kamu baik-baik saja? Ketika Diana mendengar Yoga mengatakan ada banyak perusahaan yang sudah Sean singgung sebelumnya dan kini menunggu kesempatan untuk membalasnya, Diana jadi mengkhawatirkannya. Tetapi, kenyataannya saat ini Diana sudah benar-benar tertipu oleh Yoga dan hatinya sudah tertuju sepenuhnya pada Yoga. Jadi, kekhawatiran ini hanyalah pertanyaan simbolis. Aku baik-baik saja, Sean menjawab dengan datar. Diana berbicara langsung tanpa basa-basi. Begini, aku sudah berpikir selama beberapa saat dan memutuskan untuk tidak menggugurkan anak ini. Sean sangat senang. Dengan begini, dia tidak perlu mengatur seseorang untuk terus mengawasi rumah sakit. Sean berkata, terima kasih. Aku tidak bisa merawatmu selama kehamilanmu. Tapi aku akan memberimu 20 juta setiap bulan. Anggap saja itu sebagai uang untuk menyewa pengasuh untuk merawatmu. Bagaimanapun, anak ini adalah anak Sean sehingga tidak mungkin dia tidak melakukan apapun. Tidak perlu. Jawab Diana. Aku punya uang. Simpan saja untuk dirimu sendiri. Diana tahu bahwa Sean tidak punya apa-apa sekarang. Sean juga tahu bahwa keluarga kalangan elit seperti keluarga Wangsa tidak akan kekurangan 20 juta. Sean pun berkata, aku tahu kamu tidak kekurangan uang sekecil ini. Tapi ini adalah uang yang harus kuberikan untukmu. Terserah kamu saja. Diana tidak membantah. Tujuan utamaku menghubungimu adalah untuk memberitahumu bahwa aku akan membesarkan anak ini ketika dia lahir. Sean buru-buru berkata, tidak bisa. Anak ini akan dibesarkan olehku. Kamu akan sulit menikahi keluarga konglomerat jika membawa anak. Diana berkata, kamu mau membesarkannya. Membesarkannya dengan apa? Jika anak ini ikut denganmu, apa setiap hari dia akan tinggal di hotel murah? Kamu bahkan tidak mampu membeli rumah. Bagaimana anak ini bisa sekolah nantinya? Jika kamu mampu membeli rumah di dekat area sekolahan, baru kita bicarakan masalah hak asuh ini lagi. Setelah mengatakannya, Diana menutup telepon. Sean tersenyum datar. Baginya, rumah di dekat area sekolah sama seperti membeli makanan bagi orang biasa. Dia tidak peduli jika Diana benar-benar akan memperebutkan hak asuh dengan dirinya. Begitu anak Diana lahir dan teridentifikasi sebagai anak Sean, bahkan Sean sendiri juga tidak memiliki hak untuk membesarkan dan mendidiknya. Keluarga Yuwono akan langsung mengirim seseorang untuk menjemput anak itu, kemudian memulai berbagai pelatihan dan sekolah sejak usia dini. Jika saat itu tiba,
Giana tidak akan bisa menghentikannya. Episode 137. Mengekspos Hilda Sukirman. Balas dendam terhadap Cahyadi dan Yoga sudah selesai. Selanjutnya, Sean akan membalas dendam pada satu orang lagi, yaitu Hilda Sukirman. Hilda tidak melakukan apapun pada Sean secara langsung dan bahkan sekarang Hilda belum memblokir nomor Sean. Bahkan jika keduanya bertemu di jalan, Hilda mungkin akan menyapanya sambil tersenyum. Selama 3 tahun terakhir, Hilda tidak menghina Sean sebagai menantu parasit seperti orang-orang lainnya. Namun, Sean tetap ingin membalas dendam padanya. Jika bukan karena Hilda, mungkin Giana tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Sean masih ingat Giana 3 tahun yang lalu. Dia masih polos, cantik, pemalu, dan sederhana. Setelah menikahi Sean, saat seorang teman sekelas yang tak dikenal menyapanya, Giana bahkan berpura-pura tidak mendengar dan sengaja menjaga jarak dengan lawan jenis. Saat itu, Giana benar-benar wanita yang sempurna. Semenjak Hilda menikah, Giana melihat Hilda selingkuh berulang kali dengan matanya kepalanya sendiri dan hal ini merusak cara pandangnya. Ini membuatnya tahu bahwa setelah menikah, dia masih bisa terus berpacaran dan memiliki pria lain. Pengaruh Hilda pada Giana tidak bisa dibilang tidak besar. Terlebih lagi, dalam hubungan Sean dan Giana, Hilda selalu bertindak sebagai penasihat Giana. Dia meminta Giana untuk membohongi Sean dan menipunya lagi dan lagi. Hilda bahkan mendorong Giana untuk mencari ban serep. Bisa dibilang Giana tidak akan berani tidur dengan Cahyadi jika bukan karena melihat Hilda tidur dengan pria lain. Jika bukan karena saran Hilda yang menyuruh Giana memiliki ban serep, Giana juga tidak akan berhubungan dengan Yoga. Pelaku di balik semua ini adalah Hilda si jalang itu. Semua orang harus menanggung kesalahannya sendiri dan tidak seharusnya melimpahkannya pada orang lain. Jadi, Sean juga akan mengekspos wajah asli Hilda. Sean dan suami Hilda sudah pernah makan bersama beberapa kali. Suami Hilda, Robin Saputro, adalah orang yang sangat baik, apa adanya, dan jujur. Dia hanya tahu bekerja dan menghasilkan uang, tanpa tahu tentang perselingkuhan Hilda. Ini tidak adil bagi Robin. Wanita yang selingkuh harus dihukum, bukannya bisa hidup dengan bebas dan bahagia seperti sekarang. Giana sudah menerima hukuman yang pantas diterimanya. Dia tidak lagi memenuhi syarat untuk mewarisi harta warisan ratusan triliun milik keluarga Yuwono dan Grand Giananya juga akan segera menjadi reruntuhan. Sekarang giliran sahabat baiknya, Hilda Sukirman. Sementara, pembalasan dendam pada Hilda sangat mudah. Sean hanya perlu memberitahu suaminya, wanita seperti apa dia. Sean menyalakan ponselnya dan membuka Instagram. Dia jarang menggunakan aplikasi ini selama berada di Indonesia. Sean dia tidak punya teman di dalam negeri karena pada dasarnya, semua teman-temannya berada di luar negeri. Kali ini Sean ingin mencari seorang pria tampan dari antara teman-temannya untuk merayu Hilda. Dia tahu bahwa Hilda sudah tidur dengan banyak pria berondong dalam negeri dan memperkirakan bahwa wanita itu pasti sudah bosan dengan pria lokal. Jika kedatangan seorang pria berkewarganegaraan asing, dia pasti akan sangat tertarik. Setelah memeriksa teman-temannya, Sean menemukan seorang temannya yang mengunggah foto di Banten. Mike Bruley di Banten. Mike bertemu dengan Sean saat sedang berlatih di Amerika Serikat. Saat itu, sama seperti Sean, Mike juga berlatih bersama bintang-bintang NBA. Pria ini tinggi dan suka berolahraga. Otot perutnya akan membuat para gadis meneteskan air liur. Hal yang terpenting adalah Mike terlihat seperti bintang film terkenal Amerika, Leonardo DiCaprio, yang menjadi aktor Titanic. Mike agak mirip dengan DiCaprio di masa-masa kejayaannya, terutama ketika sedang tersenyum. Karena itu, kemanapun dia pergi, dia dapat dengan mudah mengejar gadis-gadis. Mike merupakan seorang buaya darat dari keluarga kaya.
Ayahnya berinvestasi di Tucson Congress di luar negeri. Dia menjadi orang terkemuka karena wibawa yang dimiliki ayahnya. Pada akhirnya, Sean segera mengirim pesan pribadi kepada Mike untuk meminta nomor ponselnya yang sekarang dan langsung menghubunginya. Mike, apakah kamu di Banten? Bisakah kamu datang ke Jakarta untuk membantuku? Ya Tuhan, Sane, kamu di Jakarta. Tanda seru. Tuhan memberkatimu hingga bisa kembali hidup-hidup dari medan perang. Ternyata kita sangat dekat. Pemberhentianku berikutnya adalah Jakarta. Aku dengar ada lebih banyak wanita cantik di Jakarta daripada Banten. Tunggu aku. Aku akan sampai di sana dalam 1 jam. 2 jam kemudian, Sean membuat secangkir teh hitam di gelas kertas sekali pakai dan menjamu teman lamanya di kamar hotel murah. Sebagai konglomerat generasi kedua, Mike selalu menginap di hotel mewah selama berada di Banten. Namun, ketika tiba di hotel murah bertarif 200 ribuan semalam, dia tidak sepenuhnya membencinya. Mike tahu latar belakang keluarga Sean yang bisa berlatih dengan para superstar seperti James, Anthony, dan Wade. Seorang anak dari keluarga biasa tidak akan bisa melakukannya sama sekali. Mike berkata, Indonesia benar-benar menakjubkan. Pemandangan di sini benar-benar indah dan penduduknya juga ramah-ramah. Mike terus membicarakan tentang kesan dan perasaannya selama kunjungannya baru-baru ini ke Indonesia. Meskipun dia konglomerat generasi kedua yang kaya raya, dia sudah melihat segalanya di Amerika Serikat. Tetapi, setelah datang ke Indonesia, pemandangan, wisata kuliner, dan penduduknya membuatnya takjub. Sean menatap wajah tampan Mike yang mirip Leonardo DiCaprio dan berkata dalam bahasa Inggris, Mike, sebenarnya aku memintamu datang ke sini karena 2 hal. Pertama, untuk menanyakan kabarmu. Kedua, untuk meminta bantuanmu. Mike mengambil gelas kertas sekali pakai, menyesap teh hitam murah itu, dan berkata, katakan saja, kawan. Kobe sudah meninggal. Sekarang aku akan melakukan apa saja. Sean menghela napas dengan berat. Mereka berdua menyukai bola basket dan tentu saja juga menyukai superstar bola basket Kobe Bryant. Sangat disayangkan, keduanya tidak memiliki kesempatan untuk berlatih bersama Kobe. Pada musim panas tahun 2004, mereka berdua datang ke lapangan basket tempat Kobe berlatih karena koneksi keluarga mereka dan bertemu dengan Kobe. Namun, Kobe sama sekali tidak peduli dengan kekayaan Sean dan Mike. Dia tidak memedulikan mereka berdua sama sekali. Kobe melihat 2 bocah kecil yang saat itu memiliki tinggi kurang dari 170 cm dan berkata, aku beri kalian 5 menit. Jika kalian bisa menggunakan metode apapun selama 5 menit itu untuk menghentikanku mencetak poin, aku akan membiarkan kalian menemaniku berlatih bersama. Tentu saja Mike adalah seorang anak yang lemah, sementara Sean sudah berlatih seni bela diri sejak kecil. Kebugaran serta kekuatan fisiknya bisa dibilang cukup bagus. Namun, dalam 5 menit itu, keduanya benar-benar dipermainkan Kobe Bryant. Pada akhirnya, Kobe memarahi dan mengusir mereka keluar lapangan. Mike menangis ketika berjalan keluar dari lapangan. Dia bahkan bilang akan menelepon ayahnya dan mengirim seseorang untuk mengalahkan Kobe Bryant. Sean tahu bahwa saat itu tim Kobe, La Lakers, membentuk kombinasi F4 yang luar biasa mewah, tapi gagal bersaing untuk kejuaraan. Rekan setimnya selama bertahun-tahun yang merupakan pemain paling dominan, Shaquille O'Neal, dijual ke Miami Heat. Sementara Kobe juga dibombardir oleh media. Tepat saat Kobe sedang dalam puncak amarahnya, kebetulan dia bertemu dengan Sean dan Mike. Sean berkata, aku sangat merindukan hari-hari ketika bermain basket denganmu. Kawan, apa yang aku minta kamu lakukan kali ini juga sama serunya dengan permainan bola basket. Mike yang terkejut pun bertanya, benarkah? Apa itu? Sean berkata,
Merayu istri orang lain. Episode 138. Hilda memakan umpan. Wow. Mike terkejut. Tetapi wajahnya sedikit gugup. Ini benar-benar seru. Sean menambahkan. Ada yang lebih seru. Suaminya akan datang untuk menangkap basah kalian. Jangan main-main. Mike melontarkan kalimat dalam bahasa Indonesia dengan ketakutan. Kita sudah berteman baik selama lebih dari 10 tahun. Kamu tidak boleh mencelakakanku. Mike jelas ketakutan. Karena jika ini terjadi di Amerika Serikat, sang suami yang pulang ke rumah dan menemukan pria lain di rumahnya pasti akan menodongnya dengan pistol. Bahkan tanpa pistol, setiap keluarga memiliki tongkat bisbol. Dipukul dengan tongkat itu pasti akan sangat menyakitkan. Mike, jangan takut. Orang Indonesia tidak memiliki pistol di rumah, kata Sean. Suami wanita itu memiliki kepribadian yang baik. Jika dia memergokimu, paling-paling dia hanya akan memegang kepala dan menangis sesenggukan. Dia tidak akan melakukan apapun padamu. Mike merasa lega ketika mendengar ini dan bertanya, kesalahan apa yang sudah diperbuat laki-laki itu padamu sampai kamu ingin berbuat seperti ini? Mike merasa bahwa melakukan hal itu benar-benar terlalu kejam bagi pria itu. Sean menggelengkan kepalanya. Justru sebaliknya. Dia orang yang sangat baik dan aku menganggapnya sebagai teman. Sebenarnya aku melakukan ini untuk membantunya agar dia bisa melihat wajah istrinya yang sebenarnya. Mike tidak bisa memahami pikiran Sean dan hanya berkata, aku agak takut jadi temanmu. Sean tahu bahwa mencari seseorang untuk berselingkuh dengan istrinya akan menyakiti orang itu. Tetapi, wanita seperti Hilda sudah berselingkuh berkali-kali dan menyembunyikannya dengan sangat baik sehingga orang yang jujur seperti suaminya tidak akan pernah mengetahuinya. Sean tidak tahan melihat Robin ditipu seperti ini lagi. Malam itu, Mike yang merupakan konglomerat generasi kedua tidak pergi ke hotel bintang 5, tetapi menginap di hotel murah ini. Mereka menyewa sebuah kamar tipe standar lagi dan membeli selusin kaleng bir. Lalu minum anggur di kamar sambil mengenang masa lalu ketika mereka masih muda dan juga keadaan mereka beberapa tahun terakhir. Keesokan paginya, Sean menghubungi Andy dan memintanya mengirim seseorang untuk mengikuti Hilda. Di pagi hari, Hilda tidak berada di tempat yang tetap. Di sore hari, dia datang ke kafenya. Hilda membuka kafe yang bernama Little by Little Cafe ini dan lokasinya di Jalan Senopati Raya. Namun, Hilda jarang datang ke kafenya dan tidak terlalu tertarik dengan bisnis. Lagi pula, keuntungan kafe tidak seberapa dibandingkan dengan bisnis susu formula suaminya. Kafe ini hanya dibuka untuk kesenangannya saja dan kemungkinan untuk menggait pria tampan. Desain interior Little by Little Cafe sangat indah. Bukan bernuansa merah muda yang disukai para gadis, melainkan nuansa yang membuat para pria merasa sangat nyaman. Sean menerima pesan dari Andy. Andy tuan muda, Hilda sekarang ada di Little by Little Cafe. Andy, Hilda jarang pergi ke kafenya. Setiap datang, dia akan tinggal setidaknya 1 jam. Sean memandang Mike dan berkata, kawan, giliranmu bermain. Setelah setengah jam, Mike datang ke Little by Little Cafe mengenakan kemeja putih dan celana panjang. Tidak banyak orang di kafe. Begitu Mike masuk, kedua pelayan di bar hampir melompat terkejut. Lihat, lihat. Orang asing itu terlihat seperti Leonardo DiCaprio. Ah, tinggi dan tampan sekali. Aku harus meminta nomor WhatsApp-nya. Seperti apa bosnya? Seperti itu juga pegawainya. Hilda adalah wanita genit. Begitu pula pegawainya. Hilda yang duduk di sebelah mendengar suara para pelayan itu. Dia mendongak dan melirik ke arah pintu, lalu langsung berbunga-bunga. Setelah itu, dia segera berdiri dan berjalan ke bar untuk menegur kedua pelayan itu. Lihat seperti apa rupa kalian. Pergi dan bersihkan meja lagi. Setelah Hilda membubarkan keduanya,
dia sendiri menjadi pelayan dan menyambut pria asing tampan itu. Selamat datang, Tuan. Ada yang bisa saya bantu? Hilda bertanya kepada Mike dalam bahasa Inggris yang terbilang fasih. Hilda dan Gianna sama-sama bisa berbicara bahasa Inggris dengan baik. Mereka sering pergi ke luar negeri untuk bersenang-senang. Asalkan bukan kosakata bisnis, percakapan dasar tidak menjadi masalah baginya. Ketika Mike melihat bahwa dirinya sedang berbicara dengan targetnya, dia segera tersenyum dan berkata, "Oh, kamu bisa berbahasa Inggris. Bagus sekali. Saya ingin secangkir American Mocha." Setelah memesan, Mike memuji Hilda. "Oh, Jakarta benar-benar tempat yang indah. Bahkan para pelayan di kafe pun sangat cantik." Hilda yang dipuji karena kecantikannya oleh pria asing tampan pun langsung tersenyum bahagia. Dia tidak menganggap perkataan Mike dibuat-buat karena penampilan Hilda memang lebih sesuai dengan selera orang Eropa dan Amerika. Hilda berkata, "Terima kasih atas pujian Anda, Tuan. Sebenarnya saya pemilik kafe ini. Begini saja. Secangkir American Mocha ini biar saya yang traktir. Anggap saja sebagai ucapan terima kasih." Mike berkata dengan penuh semangat. "Wah, benarkah? Tapi, tidak baik menerima sesuatu tanpa memberi imbalan. Kamu sudah mentraktir saya minum kopi. Bukankah saya juga harus melakukan sesuatu untukmu?" Hilda tersenyum. Awalnya dia masih memikirkan alasan apa yang harus dicarinya untuk berhubungan lebih lanjut dengan pria asing tampan ini. Tanpa disangka, pria asing ini justru berinisiatif untuk membuat permintaan seperti itu. Bukankah itu sama seperti domba yang masuk ke mulut harimau? Hilda memandangi wajah tampan Mike dan tersenyum nakal. "Tentu saja ada banyak hal yang bisa kamu lakukan untukku." Malam itu, Sean menerima foto dari Mike yang sudah menyewa kamar dengan Hilda. Cih, wanita ini benar-benar luar biasa. Bisa-bisanya dia tidur dengan laki-laki asing yang baru pertama kali ditemuinya. Dibandingkan denganmu, Gianna masih bisa disebut sebagai wanita yang baik. Sean sangat membenci Hilda. Dia dengan mudahnya mengkhianati pernikahannya karena suaminya pergi melakukan perjalanan bisnis. Gianna dan Hilda memiliki hubungan yang sangat dekat. Sean tidak berani membayangkan akan bagaimana nasib Gianna di bawah pengaruh Hilda. Apakah Gianna juga akan menjadi seperti ini di masa depan? Pikir Sean. Hanya saja, bahkan jika benar demikian, semua itu sudah tidak ada hubungannya lagi dengan Sean. Orang yang malang itu adalah suami Gianna yang berikutnya. Mike berhasil menggait Hilda. Langkah selanjutnya adalah menyuruh Robin kembali dan menangkap basah mereka di tempat. Lebih penting lagi, Sean ingin Robin memiliki bukti agar bisa mengusir orang yang bersalah ini keluar dari rumah. Hanya dengan cara ini tujuan balas dendam Sean dapat tercapai. Sean pun mengirim pesan WhatsApp pada Robin. Sekarang Sean bukan lagi seorang presiden direktur. Jadi Robin baru membalas pesannya sesudah setengah jam kemudian. "Sean, kamu punya waktu untuk mengobrol?" "Robin, sekarang saya cukup sibuk. Nanti saya akan menghubungi Anda." Sean menunggu setengah jam lagi sebelum Robin akhirnya menelepon. Robin bertanya dengan sopan. "Presdir Sean, ada apa mencari saya?" Petik 2 titik. Sean berkata, "Aku sudah bukan presdir lagi. Kamu bisa memanggil namaku saja." Robin berkata sambil tersenyum. "Haha. Aku dengar meskipun kamu sudah mengundurkan diri sebagai presdir, manajemen senior grup Citra Abadi masih sangat menghormatimu, terutama Cynthia Yandra. Presdir Cynthia yang memiliki hubungan baik denganmu. Jika ada kesempatan, kamu bisa mengatur agar aku bisa bertemu presdir Cynthia, kan?" Episode 139. Cynthia mengungkapkan perasaannya. Dari kata-kata Robin, Sean tahu bahwa Robin yang merupakan seorang pengusaha tidak memiliki sesuatu untuk dibicarakan dengannya. Namun, dia ingin berkenalan dengan Cynthia melalui Sean.
Tidak masalah, kata Sean. Kapan kamu kembali ke Jakarta? Aku akan mengundangmu untuk makan malam bersama Presdir Yandra. Tunggu sebentar. Biar kulihat dulu. Jawab Robin dari seberang telepon. Paling cepat aku baru bisa kembali besok lusa. Kak Robin, bisakah kamu jangan memberitahu istrimu tentang kepulanganmu ke Jakarta? Robin bertanya-tanya. Kenapa? Setiap kali pulang dari perjalanan bisnis, aku selalu harus melapor pada istriku terlebih dahulu. Kalau tidak, dia akan kesal. Istriku sangat mencintaiku. Dia selalu menjemputku di bandara dan stasiun kereta api. Dia bilang dia paling menyukai perasaan menyambut suaminya pulang ke rumah. Sean mencibir dalam hati. Robin, dasar bodoh. Kamu sudah ditipu selama bertahun-tahun. Tapi kamu masih tidak tahu juga. Memangnya untuk apa istrimu memintamu untuk memberitahunya terlebih dahulu? Itu karena dia punya laki-laki lain di Jakarta. Dia takut kamu akan memergoki mereka. Tepat pada saat ini, Sean teringat akan dirinya di masa lalu. Apakah jangan-jangan dia juga seperti Robin sekarang ini yang begitu bodoh? Meskipun telah dikhianati, Sean tetap percaya bahwa istrinya mencintainya. Dia sendiri bekerja keras mencari uang untuk menghidupi keluarga, sementara istrinya bersenang-senang di luar sana. Sean berkata, jadi begini. Aku memiliki satu set kotak parfum Baccarat yang baru saja dirilis beberapa hari yang lalu dan belum tersedia di Indonesia. Aku tahu Hilda sangat menyukai parfum Baccarat dan juga suka mengadakan pesta koktail. Dia pasti akan menyukai set kotak hadiah Baccarat ini. Kamu bisa membawanya pulang untuk memberinya kejutan. Dia pasti akan sangat senang. Sebenarnya, Robin sudah lama berpikir untuk memberikan kejutan untuk istrinya. Robin berpikir sejenak dan berkata, Sean, kawanku, kamu begitu perhatian hingga memberiku hadiah seperti ini. Apakah kamu sedang membutuhkan bantuanku? Sebenarnya kita sudah saling mengenal selama 3 tahun. Kamu tidak perlu sungkan. Aku tidak akan meremehkanmu hanya karena kamu bukan presdir lagi sekarang. Aku, Robin Saputro, tidak sesombong itu. Sean tersenyum. Mengenai hal lainnya, kita bicarakan lagi saat bertemu besok lusa. Keesokan lusanya, Robin terbang ke Bandara Soekarno-Hatta tanpa memberitahu Hilda. Dari bandara, dia langsung menuju Haidilau untuk makan hotpot. Sementara, Sean dan Cynthia sudah menunggu di dalam sebuah ruang pribadi. Terima kasih, Cynthia, karena sudah bersedia keluar untuk makan bersamaku dan Robin. Sean secara khusus mengundang Cynthia karena dengan posisinya sekarang, dia sendiri tidak bisa mengundang Robin sendirian. Hari ini Cynthia mengenakan kaos putih yang sangat biasa yang sepertinya dibeli di H&M, celana pendek, dan flat shoes. Tampilannya seperti remaja berusia belasan tahun. Kini dia tidak terlihat berwibawa dan mendominasi seperti sebelumnya. Cynthia sengaja berpakaian seperti ini karena tidak ingin membuat tuan rumah merasa rendah diri. Jika Cynthia yang lebih tua dari Sean dan juga seorang presiden direktur ini berpakaian seperti biasanya, Sean hanya akan terlihat tidak berarti di mata Robin. Dengan penampilannya seperti saat ini, Cynthia terlihat seperti pacar Sean. Cynthia menyesap teh dan berkata sambil tersenyum, makan dengan siapapun, tetap saja makan. Kamu mentraktirku makan seperti ini. Aku tetap harus berterima kasih padamu. Sean semakin merasa bahwa Cynthia adalah wanita yang sangat baik. Bagaimanapun juga, dia sudah bukanlah seorang presiden direktur. Masih bisa mengundang Cynthia untuk makan seperti ini benar-benar bukan sesuatu yang mudah. Sean mengisi cangkir teh Cynthia dan bertanya, aku dengar yoga mulai menyerang citra abadi lagi. Cynthia mengangguk. Ya. Entah apa yang salah dengan bajingan itu. Jelas-jelas sudah berhenti.
Tapi sekarang malah mencari gara-gara lagi. Aku tidak tahu berapa miliar yang sudah dihabiskannya. Keluarga Liono juga keterlaluan. Meskipun punya banyak uang, apa bisa disia-siakan seperti ini? Memangnya apa yang bisa didapat dari melakukan semua ini? Sean tahu bahwa kegilaan yoga ini ada hubungannya dengan dirinya. Sean membuat yoga tidak akan bisa memiliki anak seumur hidupnya. Karena sementara waktu dia tidak bisa melakukan apapun pada Sean, dia pun melampiaskannya pada Cynthia. Sean berkata dengan merasa bersalah. Ini semua salahku. Jika bukan karena aku, dia tidak akan menyerang perusahaanmu. Cynthia meletakkan tangannya yang ramping di punggung tangan Sean dan berkata, "Jangan bicara begitu, Sean. Jika kamu tidak memohon pada Tuan Virus, aku juga tidak akan menjadi presdir Citra Abadi sekarang. Sebenarnya aku sudah memikirkan rencana terburuk. Jika Citra Abadi bangkrut karena keluarga Liono, aku akan pergi ke Banten. Sekarang di Banten ada banyak perusahaan terkemuka yang ingin merekrutku." Cynthia memiliki ambisi besar dalam dunia bisnis. Jadi tentu saja perusahaan kecil tidak akan bisa memuaskannya. Banten memiliki banyak perusahaan internasional yang terkenal. Melihat Sean merasa sangat bersalah, Cynthia tidak ingin membicarakan topik ini lagi. Dia pun mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Sean, apa istri Robin benar-benar selingkuh? Apakah kamu akan memberitahunya secara langsung?" Tidak ada rahasia antara Sean dan Cynthia. Sebelum datang, dia sudah memberitahunya tentang hal itu. Sean menjawab, "Aku tidak ingin dia terus berada dalam kegelapan dan tidak tahu apa-apa. Aku sudah menderita karena hal seperti itu. Ini terlalu tidak adil bagi seorang pria yang sudah bekerja keras mencari uang untuk menghidupi keluarganya." Cynthia tidak tahan untuk tidak mengeluarkan rokok Nona Capri dan meletakkannya di antara jari-jarinya yang ramping namun kuat. Tidak heran Gianna dan Hilda memiliki hubungan yang begitu baik. Ternyata mereka adalah orang yang sama. "Meski aku juga seorang wanita, aku membenci wanita yang seperti itu," kata Cynthia. "Kalau itu aku, lebih baik aku tidak menikah. Jika aku menikah, aku tidak akan pernah mengkhianati pernikahanku. Jika aku tidak mencintai suamiku lagi, aku akan langsung mengajukan cerai." Mendengar kata-kata Cynthia, Sean memandang Cynthia dengan kagum dan berkata, "Jika Gianna memiliki setengah saja dari kesetiaanmu, aku tidak akan berada di sini hari ini." Cynthia meletakkan rokoknya dan berkata dengan lembut, "Kadang-kadang kamu tidak boleh selalu terobsesi pada barang atau orang yang menawan dan cantik. Terkadang kamu juga harus bisa mempertimbangkan orang-orang di sekitarmu dan melihat sekeliling." Tanpa diduga, Cynthia berkata, "Sean, aku sudah berada di sisimu sejak perceraian pertamamu. Aku mencoba sebisa mungkin mendekatimu dan ingin memanfaatkan celah dalam hubunganmu. Tapi kamu menutup pintu hatimu dengan erat dan tidak meninggalkan sedikit pun celah untukku. Apa kamu ingat ketika kamu mengajakku ke konser Dewa Musik? Waktu itu aku merasa senang seharian. Pagi itu, entah berapa kali aku berganti pakaian sebelum kemudian merias wajah selama berjam-jam." Cynthia bercerita. "Aku kira kamu akhirnya merasakan cintaku padamu. Tapi, ketika aku masuk dan melihat Gianna, aku tahu kamu mengundangku karena kamu ingin bertemu dengannya. Aku melihatmu memainkan piano dan bernyanyi dengan sedih di depan puluhan ribu orang untuknya. Aku juga melihatmu menangis untuknya. Tahukah kamu bagaimana perasaanku?" Sean benar-benar bodoh. Dia tidak menyangka Cynthia akan memberitahukan ini semua padanya saat ini. "Sean, aku menyukaimu. Apa kamu tahu?" Cynthia menatap mata Sean dengan penuh kasih sayang. Suaranya terdengar begitu lembut dan menyenangkan. Episode 140. Suami bodoh yang tidak tahu apa-apa. Sean tercengang.
Dia mengira ini hanyalah makan malam biasa. Bagaimanapun juga, Sean tidak pernah berpikir bahwa Cynthia akan menyatakan perasaannya di sini pada saat ini. Cynthia menyukai Sean dan Sean bukan orang bodoh. Bagaimana mungkin dia tidak menyadari perasaan Cynthia padanya dalam waktu selama ini? Namun, perasaan orang dewasa berbeda dengan perasaan anak-anak sekolahan. Apalagi setelah memasuki dan memiliki kedudukan tertentu di kehidupan yang sesungguhnya. Mengucapkan kalimat, "Aku suka padamu," benar-benar bukanlah hal yang mudah bagi seorang wanita berusia 30 tahun. Siapa yang tidak tahu bahwa Cynthia sudah bertahun-tahun berkutat di kalangan bisnis Jakarta dan selalu menganggap pria sebagai mainan. Mana pernah dia berpacaran dan dengan lelaki mana? Bagaimana mungkin dia akan merendahkan status yang dimilikinya dan menyatakan perasaan pada seorang pria terlebih dahulu? Sean sangat tersentuh. Hanya saja, ketika dia melihat Cynthia yang bisa memamerkan postur tubuhnya yang indah hanya dengan mengenakan kaos biasa, pikiran lain muncul di benaknya. Apa jangan-jangan Cynthia seperti Yuana? Apa dia juga sudah menebak bahwa dikeluarkannya aku dari keluarga besarku hanyalah sandiwara? Apa jangan-jangan tujuannya hanyalah untuk mendapatkan harta warisan keluarga Yuwono kami? Jika Sean adalah dirinya 3 tahun lalu, tidak. Bahkan dirinya setahun lalu. Saat bertemu dengan seorang wanita yang sangat mengaguminya dan sangat baik seperti ini, Sean mungkin akan langsung mencium Cynthia tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, sekarang setelah mengalami berbagai hal dengan seorang wanita yang tinggi hati seperti Gianna, Sean menjadi tidak polos lagi. Sean sekarang berpikir bahwa semua wanita di Indonesia terlalu mencintai uang. Entah itu dari keluarga kaya atau bahkan miskin sekalipun. Para wanita cantik dan kaya raya tidak kekurangan uang. Saat menjalin cinta pun mereka juga tidak akan peduli pasangannya memiliki uang atau tidak. Hanya saja, saat waktunya menikah, mereka semua pasti akan mencari orang yang tepat. Sedangkan, para wanita dari keluarga miskin ingin mengubah nasib mereka dengan menikahi pria kaya. Cynthia lebih tua dari Gianna dan telah berada di dunia kerja selama bertahun-tahun lebih lama dari Gianna. Dalam hal cara berpikir dan trik yang dimilikinya, setidaknya Cynthia akan beberapa tingkat lebih hebat dari Gianna. Seorang wanita seperti Gianna bahkan bisa menipu Sean di bawah bimbingan Hilda. Jika Cynthia ingin menipu Sean, itu tentu akan lebih mudah. Sean tidak bisa menebak Cynthia. Dia tidak tahu apakah Cynthia benar-benar menyukainya atau hanya berpura-pura. Cynthia, Sean memegang tangan Cynthia dan hendak mengatakan sesuatu. Pada saat ini, Robin yang terlambat tiba-tiba datang dengan tergesa-gesa dan berseru, "Astaga, maaf, maaf. Maaf sudah membuat presdir Cynthia dan Sean menunggu lama." Robin berjalan masuk. Dia adalah seorang pria gemuk berkepala bulat dan berkacamata dengan tinggi sekitar 175 cm dan berat lebih dari 80 kg. Dia adalah tipe teman berbadan gemuk dan konyol yang dimiliki setiap orang di sekitar mereka. Robin datang membawa sebotol anggur. Setelah duduk, dia menyadari ada 5 piring sayuran hijau di atas meja yaitu kubis, selada, sayur krisan, lobak, dan daun ketumbar. Kenapa hanya memesan sayuran hijau? Tanya Robin dengan sedikit penasaran. Pesan daging. Daging sapi adalah menu unggulan tempat ini. Semua sapi berusia 3 atau 4 tahun dipilih dan diangkut dengan kereta api ke rumah jagal di Jakarta. Setelah disembelih, dagingnya dikirim ke restoran ini dalam waktu 3 jam. Terang Robin dengan antusias. Program TV, demen makan, dan wisata kuliner, juga pernah datang ke sini. Hari ini biar aku yang traktir. Kalian tidak perlu sungkan. Pelayan. Robin memanggil pelayan dan memesan banyak hidangan. Setelah itu, dia membuka botol anggur yang dibawanya dan menuangkannya untuk Cynthia dan Sean.
Presdir Cynthia, saya sudah lama ingin bertemu Anda. Berkat Sean, akhirnya saya bisa bertemu dengan Anda hari ini, kata Robin. Presdir Cynthia, Anda masih sangat muda. Ketika saya memasuki pintu, saya pikir Anda adik perempuan Sean. Meskipun Robin orang yang apa adanya, bagaimanapun juga dia seorang pebisnis. Dia mengunjungi banyak tempat dan bertemu dengan banyak orang sehingga mulutnya terus berbicara tanpa henti. Cynthia yang dipuji karena tampak muda pun menjadi sangat senang. Bos Robin, Anda benar-benar pandai berbicara. Saya khawatir karena berpakaian seperti ini, Anda akan mengira saya sok muda. Setelah Robin mengisi gelas Cynthia dengan anggur, dia juga menuangkannya untuk Sean. Tetapi Sean mengambil alih anggur itu. Dia tahu bahwa Robin sedikit memandang rendah dirinya sekarang. Tentunya bos besar dengan harta ratusan miliar akan merasa tidak nyaman menuangkan anggur untuk orang miskin. Biar saya sendiri, kata Sean sambil mengambil anggur itu dari Robin. Robin tidak memaksa dan tersenyum. Kemudian, dia beralih pada Cynthia lagi. Presdir Cynthia terlalu rendah hati. Jika Anda berjalan di taman kampus, pasti banyak anak laki-laki datang untuk bertanya Anda dari kelas mana. Sean menuangkan anggur, lalu menyerahkan anggur itu pada Robin dan berkata, wanita lajang tidak menua. Aku dengar Kak Robin juga laki-laki idaman sebelum menikah. Robin tertawa dan berkata, lumayan. Saat itu aku tidak begitu gemuk. Sekarang aku sudah hampir 200 kilo. Hah? Cynthia bertanya, apakah istrimu keberatan dengan postur tubuhmu? Robin menggelengkan kepalanya dan menjawab, istriku tidak memedulikan hal semacam ini. Dia tidak memiliki persyaratan khusus untuk penampilan dan tubuh laki-laki. Dia juga bilang padaku bahwa bisa makan adalah berkah. Dia bahkan bilang jika aku tidak ingin menurunkan berat badanku, maka aku tidak perlu melakukannya. Sean dan Cynthia tidak bisa mengatakan apapun. Jika Hilda tidak memedulikan penampilan pasangannya, tidak akan ada wanita di dunia ini yang memedulikan penampilan pasangannya. Pelayan menghidangkan daging dan hidangan lainnya dengan sangat cepat. Pada saat ini, Sean juga menyerahkan kotak parfum bakarat pada Robin. Kotak parfum bakarat ini sangat berbeda dengan yang lainnya. Di dalamnya terdapat 2 gelas koktail yang dapat dijadikan koleksi seni. Nilai masing-masing gelas ini adalah 9 digit. Robin menerima kotak parfum bakarat tersebut dengan sangat senang. Koneksi Sean benar-benar membuat iri. Aku sudah lama ingin mendapatkan satu set parfum ini untuk istriku, tapi yang ada hanyalah yang biasa. Bolehkah aku membuka dan melihatnya? Robin tampaknya meragukan kemampuan Sean yang sekarang. Dia khawatir barang yang diberikan Sean ini hanyalah barang biasa senilai beberapa ratus ribu dan Hilda pasti akan kecewa ketika melihatnya. Tentu saja. Terserah Kak Robin saja. Sean mempersilakan. Lagi pula, dia sudah memberikan barang ini pada Robin. Setelah Robin membukanya, dia memegang gelas koktail itu dengan hati-hati dan sangat gembira. Ini benar-benar sebuah karya seni. Transparansi dan perasaan saat memegangnya. Cek, cek, cek. Aku sudah bisa membayangkan mengisi gelas ini dengan martini biru. Istriku pasti akan sangat menyukainya. Begitu Sean melihat ekspresi bahagia Robin, dia teringat akan masa lalu saat memilih hadiah untuk Gianna dengan suasana hati yang sama senangnya seperti itu. Bos Robin sangat mencintai istri Anda rupanya, kata Cynthia. Tentu saja. Jawab Robin. Saya selalu berusaha sebaik mungkin menghasilkan uang hanya demi istriku, Hilda Sukirman. Presdir Cynthia mungkin tidak paham, tapi semestinya Sean bisa memahami saya. Teman Hilda, seperti Gianna Wangsa, semuanya sangat kaya raya. Semuanya memiliki kekayaan sejumlah puluhan bahkan ratusan triliun. Sementara, saya bukan pebisnis yang andal. Sesudah bertahun-tahun bekerja keras,
Aset saya hanya mencapai beberapa ratus miliar saja. Lanjut Robin. Saya harus bekerja keras untuk menghasilkan uang. Jika saya menjadi seperti Presdir Cynthia di masa depan, istri saya akan bisa membanggakan dirinya di depan teman-temannya. Cynthia terkekeh. Pria bodoh ini bekerja keras di luar untuk menghasilkan uang, tetapi dia tidak tahu apa yang dilakukan istrinya di rumah. Cynthia mengambil gelas anggurnya dan berkata, "Bos Robin, saya akan bersulang untuk Anda. Anda seorang pria yang baik. Tapi, jika itu saya tidak akan membiarkan suami saya berjuang di luar sendirian, lalu hanya bersembunyi di rumah dan menjadi ibu rumah tangga. Karir harus diperjuangkan oleh suami dan istri bersama-sama." Sean turut mengambil gelas anggur dan tidak bisa menahan dirinya untuk tidak melirik Cynthia. Entah apakah kata-kata Cynthia ini ditujukan untuk Sean atau tidak. Robin mengambil gelas anggurnya dan berkata, "Saya juga tidak berharap Hilda membantu saya. Bisnis susu formula terlalu sulit. Saya hanya berharap dia bisa memberi saya anak." Hah, mendengar Robin membicarakan hal ini, Sean menghela napas, lalu menyesap anggurnya dan bertanya, "Apakah Hilda tidak mau melahirkan seorang anak untukmu?" Terima kasih sudah mengikuti channel Wan dan Putra Orsia. Jangan lupa subscribe, like, and share. Tunggu episode selanjutnya. Salam silaturahim.